Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, yuk kita kenalan dengan logaritma. Di video kali ini akan dibahas tentang definisi logaritma beserta contoh soalnya. Apa itu logaritma? Logaritma adalah inverse dari eksponen atau kebalikan dari perpangkatan. Bentuk umum logaritma itu seperti apa sih? Perhatikan ya nak, bentuk umum logaritma adalah A log B sama dengan N. Dengan A adalah bilangan pokok, N adalah pangkat, dan B adalah hasil atau numerus. Perhatikan penulisannya seperti ini ya, untuk bilangan pokok memang ditulis di atas seperti ini. Tidak sejajar dengan log B sama dengan N. Tadi kan bilang, katanya logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Nah, apa sih hubungan bentuk pangkat dengan logaritma? Bentuk pangkat yang kita sudah pelajari adalah A pangkat N sama dengan B. Nah, bentuk ini kita bisa ubah menjadi bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan N. Jadi ini hanya penulisan saja, dibolak-balik gitu ya. Untuk A adalah bilangan pokok, kemudian N menjadi hal yang dicari dari logaritma. Kalau ini pangkat, nah ini logaritma mencari pangkatnya berapa. Kalau pangkat mencari hasil, kalau logaritma mencari pangkat. Contohnya seperti ini. Jika ada bentuk pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita ubah ke dalam logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Angka-angkanya sih sama, 2, 3, dan 8, ya kan? Hanya saja penulisannya, peletakannya yang berbeda. Kalau bentuk pangkat, ini yang dicari, 8 ini. Sedangkan logaritma yang dicari adalah pangkatnya. Itu ya. Oke, kemudian kita bawa akar juga nih. Apa sih hubungan bentuk pangkat, akar, dan logaritma? Bentuk pangkat, ada A pangkat N sama dengan B. Jika diubah menjadi bentuk akar, bentuknya jadi seperti ini ya. Angkanya sebenarnya sama-sama juga dengan pangkat ini, hanya saja penulisannya ya. Yang dicari di pangkat adalah hasil, sedangkan yang dicari di akar adalah bilangan pokok. Sedangkan yang dicari di logaritma adalah pangkatnya. Dibolak-balik aja. Contohnya nih, ada 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kalau dibentuk akar, nah seperti ini ya. Pangkatnya jadi di akar, kemudian hasilnya ada di dalam akar, dan kita mencari bilangan pokoknya. Akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 2. Untuk logaritmanya bagaimana? Ada yang sudah bisa menebak bentuknya? Nah, seperti ini ya. 2 log 32 sama dengan 5. Pangkatnya yang kita cari. Dari masing-masing bentuk ini berbeda, ya. Berbeda yang dicarinya. Lanjut, di sini ada perintah ubah ke bentuk logaritma. Diketahui bentuk pangkatnya. Yang pertama ada 7 pangkat 3, ini bentuk pangkat. 7 pangkat 3 sama dengan 343. Dari bentuk pangkat ini kita akan ubah bersama menjadi bentuk logaritma ya, nak ya. Oke. 7 pangkat 3 sama dengan 343. Kita lihat di sini bentuk pangkat ya. 7 di sini adalah A-nya. Ya kan? Kemudian B-nya berapa? B-nya yang dihasilkan 343. Kemudian sisanya adalah pangkatnya N. Nah, jika kita ubah menjadi bentuk logaritma menjadi, tadi rumusnya gimana? A log B sama dengan N gitu ya. Sudah, tinggal dimasukkan saja. A-nya berapa? 7. Log B-nya 343 sama dengan N, sama dengan 3. Sudah deh, dari bentuk ini menjadi bentuk logaritma. Kemudian, contoh kedua, supaya lebih paham, ada 3 pangkat min 2 sama dengan berapa, nak? Kita tahu kalau 3 pangkat 2 itu kan 9 ya. Kalau pangkatnya negatif, maka hasilnya adalah
1/9. Bedakan ya. Jangan lupa kalau pangkat negatif nanti dia berbentuk seperti ini. Jadi penyebut dia ya. Nah, sama seperti yang contoh pertama, kita akan ubah menjadi logaritma. Tidak perlu ditulis ini lagi ya. Kalau mau ditulis supaya lebih mudah silahkan. Kalau mau langsung silahkan. A log B sama dengan N. A-nya berapa? A-nya 3. 3 log B-nya adalah 1/9 sama dengan pangkatnya min 2. 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 1/9? 3 pangkat min 2. Seperti itu ya. Dan yang ketiga ada soal min 5 pangkat 3. Berapa nih? Kita tahu bahwa 5 pangkat 3 sama dengan 125. Perbedaannya di sini, sekarang bilangan pokoknya negatif. Perbedaan dengan ini, kalau yang contoh kedua, tadi pangkatnya yang negatif. Kalau sekarang pangkatnya positif, tapi bilangan pokoknya negatif. Maka hasilnya akan menjadi seperti apa nih? Jadi, min 125. Karena ini pangkatnya ganjil. Min 5 kali min 5 kali min 5. Maka akan menghasilkan negatif 125. Kalau pangkatnya genap, nanti hasilnya positif. Oke, kita ubah menjadi bentuk logaritma ya. A-nya berapa? A-nya adalah bilangan pokok ya, min 5. Ini karena negatif, boleh kita beri kurung. Log min 125. Ini ya, sama dengan 3. Tuh. Next. Masih sama, kita harus mengubah ke bentuk logaritma, tapi dari bentuk akar. Ada akar pangkat 3 dari 125, yaitu berapa? 5 ya. Nah, tadi bentuk pangkat, sekarang bentuk akar. Kita cari dulu ya. Ini kan ada akar pangkat N dari B sama dengan A. Berarti A-nya berapa? Berdasarkan ini, bentuk ini, maka A-nya A-nya bukan 3 ya, tapi A-nya adalah 5. Kemudian B-nya 125, dan pangkatnya adalah 3. Dari sini, kita bisa ubah menjadi bentuk logaritma tadi. A log B sama dengan N, berarti 5 log 125 sama dengan 3. 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? 5 pangkat 3. Lanjut. Ada akar pangkat 5 dari 1/32 sama dengan, kalau ada pecahan di dalam akar, ini kita akarkan satu-satu, atas dulu dan bawah juga. Hasilnya 1/2. Kenapa 1/2? Karena akar pangkat 5 dari 1 ya 1. Akar pangkat 5 dari 32 adalah 2. Satu-satu ya nak ya. Oke, kita ubah. A-nya yang mana nih? A-nya adalah hasil, berarti 1/2. Log. B-nya adalah yang di dalam akar, sama dengan N-nya, pangkatnya. Jadi setengah pangkat berapa yang hasilnya 1/32? Setengah pangkat 5. Nah, ini terakhir nih, akar 49, gampang banget ya, 7. Tapi di sini kok angkanya cuma 2, sedangkan yang lain ada 3. Ini gimana? Don't worry ya. Jadi kalau ada akar yang nggak ada angka di sini, sama aja dengan angka 2. Memang 2 itu tidak dituliskan ya. Jadi tetap ada 3 angka di sini. Kita langsung ubah ke bentuk logaritma. A-nya adalah 7 log 49 sama dengan pangkatnya 2. 7 pangkat berapa yang hasilnya 49? 7 pangkat 2. Oke, next. Sekarang perintahnya apa ini? Tentukan nilai logaritma berikut. Nilai logaritma ya nak ya, kalau tadi suruh ubah bentuk, sekarang cari nilai hasilnya. Nah, ini dia. Cari hasilnya, 2 log 4 berapa sih? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Kita tinggal tulis aja pangkatnya. Ini juga sama, 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 3 pangkat 3. Harus hafal ya perpangkatan ya nak. 7 log 1. 7 pangkat berapa yang hasilnya 1? Mau angka nih, kecuali 0 ya. Dipangkatin berapa yang bisa menghasilkan 1?
pangkat 0. 5 log 5. Pertanyaan nomor 4. 5 log 5. 5 log berapa? 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? 5 pangkat 1. Nah, ini dia. 2 log 1 per 8. 2 pangkat berapa yang menghasilkan pecahan nih? Kalau hasil pecahan gini pasti negatif. Negatif berapa? 2 pangkat berapa biar 8? 2 pangkat 3. Ingat ya nak ya, kalau pecahan gini pasti dia negatif. Log 10. Untuk log 10, kita tinggal lihat aja, ini nolnya ada berapa? Nolnya ada 1, berarti log 10 1. Dan log 1000, kita hitung juga, nolnya ada 3 ya. 1, 2, 3, maka hasilnya 3. Ini khusus kalau depannya ini 1. Kalau dia 5000, 8000, 9000 itu tidak begini caranya ya, beda lagi. Tapi kalau depannya 1, tinggal hitung aja nolnya. Oh iya, kalau ada soal gini, log 0,001, nolnya ada 3, ya kan? Tapi bentuknya koma. Kebalik, kalau ini nolnya di sebelah kanan 1, sedangkan yang ini nolnya ada di sebelah kiri dari angka 1. Maka kebalik juga, kebalikan positif. Jadi berlawanan ya, tadi positif, maka ini jadi negatif. Negatif 3. Tuh. Ya nak ya. Sekarang ada catatan. Jika ada A pangkat N log B pangkat M, maka sama dengan M per N dikali A log B. Maksudnya gini, bilangan pokoknya punya pangkat, hasilnya juga punya pangkat. Nah, pangkat ini kita taruh di depan menjadi bentuk pecahan, ya. Pangkat yang di belakang taruh di atas, pangkat yang di depan taruh di bawah. Kemudian, karena pangkatnya sudah dipindahin ke depan, tinggal tersisa A log B. Nah, ini bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Ini salah satu sifat dari logaritma ya nak ya, tapi nggak harus pakai cara ini. Ini cuma salah satu alternatif cara aja. Gimana caranya? Ini kan bentuknya belum pangkat ya. Kenapa bisa pakai sifat ini? Karena ini terlihat angkanya besar. Sedangkan yang tadi kan tidak nih. 36 pangkat berapa yang hasilnya 6? Nah, yang ini kecil nih besar. Biar nggak bingung, ini kita ubah jadi bentuk pangkat ya. 36 itu berapa pangkat berapa? 6 pangkat 2. Dan 6 yang ini juga kita bikin jadi bilangan berpangkat. Jadi 6 pangkat 1, karena 6 ya. Sekarang keduanya sudah punya pangkat. Pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan sini ya. Menjadi 1 per 2. Yang belakang taruh atas, depan taruh bawah. Jangan kebalik ya nak ya. 1 per 2 pangkat sudah ditaruh di sini, tersisa 6 log 6. Ini jadi setengah dikali berapa nih? 6 log 6. 5 log 5, 1. 6 log 6 juga 1. Sama dengan setengah. Setengah kali 1 setengah. Oke enak ya. Kalau 6 log 36. 6 log 36. 6 pangkat berapa yang hasil 36? Kita bisa langsung jawab 2. Kalau dibalik 36 log 6 jadi 1 per 2. Enak. Lanjut ke nomor 9. Nah, ini juga sama. Ini bentuknya masih bingung, bikin bingung nih. 1 per 25 log 125. 1 per 25 pangkat berapa yang hasilnya 125? Bingung kan? Kita buat juga menjadi bentuk pangkat. Ini 25, kalau 25 doang kan 5 pangkat 2 ya. Kalau 1 per 25, gimana tadi? Ingat nggak? Kalau pecahan, maka pangkatnya negatif. Maka ini jadi 5 pangkat min 2. Log 125, 5 pangkat 3. Nah, jadi menghasilkan pangkatnya dipindahkan ke depan, 3 per min 2 dikali 5 log 5. 3 per min 2, 3 plus bagi min. 3 per 2 ya, udah nggak bisa dibagi. Kali 1, ya tetap 3 per min 3 per 2. Udah, jawabannya sampai sini aja. Ini nggak perlu dihasilin lagi, kan udah tahu. Setelah dikali ini juga hasilnya tetap ini, ya kan? Terakhir. Ada 64 log 32. Sama nih, angkanya besar-besar. Kita bisa ubah jadi bentuk bilangan berpangkat ya. 64 adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 6. Kemudian log 32, 2 pangkat 5.
Nah, ini juga tinggal kita pindahkan 5/6 dikali